Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu pertama tentang perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Membaca adalah perintah pertama dalam Al-Quran. Apa yang dibaca? Iqra. Apa yang dibaca? Iqra itu bisa dimaknai dalam arti membaca apa saja. Membaca kitab, membaca buku, membaca situasi, membaca tren masa depan. Termasuk dalam bagian Iqra adalah menganalisis, meriset, mendalami, menekuni. Itu dalam pengertian membaca. Jadi kalau kita sekarang membaca, itu sebetulnya kita sedang menjalankan perintah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi dalam ayat itu disebutkan, Iqra bukan sekedar Iqra, tapi harus dilandasi dengan bismi rabbikal ladzi. Membacamu, proses kalian membaca. Membaca kitab apa saja boleh. Membaca buku apa saja boleh. Membaca situasi apa saja silahkan. Tapi bacaanmu harus dilandasi bismi rabbik. Kalau tidak begitu, nanti kamu baca buku-buku sekuler jadi sekuler. Nanti kalian baca buku-buku liberal jadi liberal. Hah? Kalau buku-buku bacaanmu kiri, kamu ke kiri. Kalau buku-buku bacaanmu kanan, kamu ke kanan. Kamu akan menjadi objek dari bacaan-bacaanmu itu. Padahal dalam ayat ini tidak. Iqra. Ya, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi harus berlandaskan pada tauhid. Bacaanmu disaring. Bacaanmu di screening, bacaanmu di-compare, dilihat dari kacamata keimananmu kepada Allah. Mafhum? Pertama, membaca. Perintah membaca. Silahkan baca apa saja. Tapi ujung-ujungnya tetap bismi rabbikal ladzi khalaq. Anak-anakku yang kucintai, membaca itu menabung. Hari ini kalian membaca 10 halaman, besok 10 halaman, besok lagi 10 halaman. Itu sama dengan orang sedang menabung. Saya punya uang 1 juta, saya tabung. Besok saya tabung lagi 1 juta. Besok saya tabung lagi 1 juta. 30 hari 30 juta. Kalau saya nabungnya cuma 100.000, 30 hari 3 juta. Tapi kalau nabungnya sehari 10 juta, 30 hari 300 juta. Berapa saldo akhir bulan itu bergantung dari berapa saya menabung hari ini. Membaca begitu. Berapa tabungan ilmumu,
tabungan wawasanmu, tabungan perspektifmu di masa depan ditentukan dengan berapa bacaan hari ini. Kalau kalian hanya membaca 10 halaman hari ini, itulah yang kamu peroleh. Kalau kalian membaca satu buku hari ini, 100 halaman setiap hari, berarti 2 hari 200 halaman. 10 hari udah 1000 halaman. 30 hari 3000 halaman. Itu berarti tabungan ilmu pengetahuan, tabungan wawasan, tabungan perspektif, tabungan persepsi, tabungan analisismu itu banyak. Itu bekal kalian memimpin di masa depan. Sama dengan orang ngafal Quran. Kalau kamu hari ini ngafal dikit, ya setengah surat, ngafal lagi setengah surat, atau 10 ayat, 20 ayat, hari besok tambah lagi 10 ayat atau 20 ayat, lama-lama hafalanmu banyak. Hafalanmu banyak itu nanti sholat dipakai, ceramah keluar. Ditanya orang tentang hukum suatu masalah, keluar dalilnya. Itu seperti tabungan. Hafalan Quranmu hari ini, tabunganmu di masa depan. Bacaanmu hari ini, tabunganmu di masa depan. Itu belum lagi kalau kita membahas tabungan akhirat. Kamu baca 10 halaman Al-Quran, kamu baca 1 juz hari ini, besok 1 juz, tabungan akhiratnya berapa? 1 huruf 1 pahala. 1 pahala dilipatkan ganda sampai 10. Berapa huruf yang kamu baca hari ini? Nabung. Baca lagi, nabung. Kamu zikir, kamu wirid, kamu sholawat, nabung. Man sholla alaiya sholatan shollallahu alaihi biha asyra. 1 kali sholawat 10 rahmat. Tabung. Hari ini kamu 10 sholawat, 100 rahmat. Tabung. 100 berkah. Tabung. Hari ini kamu 1000 sholawat. Berapa berarti? 10.000 berkah. 10.000 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabung. Tabungan rahmatmu, tabungan barokahmu di mata Allah besar. Suatu ketika kamu mengalami kesulitan, berkah dan rahmat itu dipakai oleh Allah ini untuk menyelesaikan masalahmu. Suatu hari kamu butuh bantuan, kamu butuh jalan keluar dari berbagai kesulitan, kebuntuan. Ternyata masih punya tabungan rahmat, tabungan berkah. Bacaan Quranmu, sholawatmu, zikir wiridmu, dan seterusnya. Pakai oleh Allah nih buat menyelesaikan kebuntuan dia. Begitu. Sama dengan bacaan kita. Kalian jadi pemimpin masyarakat. Di semua levelnya. Pemimpin kecil, pemimpin sedang, pemimpin besar. Skala kepemimpinannya berbeda-beda. Ada yang memimpin 10 orang, 100, ada yang 1000. Ada yang memimpin 1 lembaga, 2, 3, 4, sampai 10 lembaga. Ada yang memimpin organisasi hanya 1, tapi ada yang memimpin 5 organisasi besar. Skalanya berbeda. Pada saat itu, bacaan-bacaanmu hari ini, tabungan-tabunganmu hari ini, itu amat sangat penting. Oh, dulu ada usul fikih. Oh, dulu ada al-adillah al-muttafaq alaiha. Oh, ini. Oh, al-adillah al-mukhtalaf alaiha. Oh, dulu ada mantik. Al-muqaddimah as-sughra, al-muqaddimah al-kubra, an-natijah, at-tafkir as-salim. Oh, harus begini logika berpikirnya. Oh, dulu ada matematika, logiknya begini, codingnya begini. Oh, dulu ada fisika, begini. Oh, dulu ada bahasa Indonesia. Kalau nulis, mana yang harus disambung, mana yang harus dipisah. Ini disambung atau dipisah. Dimakan, disambung atau dipisah.
Di meja disambung apa dipisah? Oh, dimakan itu sambung. Karena kata kerja itu, dimakan. Kalau di meja, meja adalah tempat, harus dipisah. Di sana, di bandar, di Jakarta, harus dipisah. Dimakan, dikunyah, apalagi eh, dipakai, itu berarti harus disambung. Dari mana bacaan itu? Bacaan hari ini bahasa Indonesia. Saya sampai hari ini masih ngedit surat-surat. Surat-surat mau keluar, naskah-naskah, baik nasional maupun internasional. Saya lihat. Karena sudah punya bacaan yang lalu. Pelajaran-pelajaran yang numpuk. Pelajaran waktu SMP, waktu SMA, waktu di Gontor, waktu di Al-Azhar, waktu di UGM, waktu S1, S2, S3. Bacaannya numpuk. Di sini nggak hilang. Oh, enggak, harusnya begini, harus begini, nggak bisa begini, harus begini, ini harus begini. Ini surat pada menteri, jangan salah loh. Ini surat kepada menteri wakaf di luar negeri, di Timur Tengah, jangan salah loh. Ma'ali, sa'adah. Ini gimana menggunakan kata ma'ali sa'adah? Ma'alil wazir, ma'ali waziril awqaf, bi Jumhuriyati Misr al-Arabiyah, atau sa'adah wal waziril awqaf. Gimana ini? Sa'adatul wazir atau ma'al wazir? Oh, kita ini nggak tahu. Taunya gimana? Dulu pernah diajarin. Dulu pernah baca bukunya. Jelas? Bacaanmu adalah tabunganmu. Bacaanmu adalah investasimu. Jadi kalau orang sekarang berinvestasi dengan harta, berinvestasi dengan properti, saya beli tanah, nggak dipakai sekarang untuk investasi tabungan. Saya beli rumah, nggak dipakai sekarang untuk tabungan. Misalnya begitu. Kalian kan belum bisa beli rumah, belum bisa beli mobil. Yang beli mobil bapakmu, yang beli rumah bapakmu. Gak apa-apa. Investasimu hari ini adalah dengan membaca, membaca, membaca. Iqra, iqra, iqra. Tetapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mafhum jami'an? Perbanyak membaca. Dulu di Mesir saya sehari tidak kurang dari 8 jam di perpustakaan. Waktu di Mesir itu ya 2 tahun. Tahun pertama masih lihat-lihat, tapi tahun kedua, ketiga itu atau ketiga, keempat ya lupa. Itu saya lebih banyak di perpustakaan. Sampai-sampai saya dikasih kunci perpustakaan aja sama penjaga perpustakaan. Karena saya datangnya paling pagi. Jadi saya udah nungguin dia sebelum dia datang buka perpustakaan, saya udah datang duluan. Akhirnya, dah daripada kamu nungguin saya, nih kuncinya digandakan. Kalau kamu datang duluan, buka-buka aja. Terus kadang-kadang petugasnya itu pulang duluan. Jam 4 sore udah pulang. Saya masih baca buku, gimana? Akhirnya dia bilang, udah terserah, kamu mau sampai sore, sampai malam, tutup sendiri. Itu buku-buku politik udah saya habisin. Buku-buku ekonomi saya habisin. Buku-buku filsafat saya habisin. Kalau fikih, usul fikih memang bidang saya. Apalagi nih, pemikiran-pemikiran, saya lalap habis itu. Satu hari itu di perpustakaan itu bisa 5-10 buku. Memang nggak semua saya baca. Saya baca judulnya, baca daftar isinya, wah ini penting, bagus. Dulu saya punya catatan. Kayaknya masih ada di gudang itu. Jadi buku tulis, ketika saya membaca, saya tulis khulasohnya. Ada. Kalau sekarang nulisnya di laptop. Saya kalau nggak ada kesibukan di pondok ini, saya buka laptop. Saya baca jurnal. Saya baca artikel-artikel. Ya, sekarang udah internet kayak apa. Kemarin saya mencari apa itu,
mencari buku, kitab atau artikel tentang wakful manafi'. Wah, ini saya cari teorinya nggak ketemu-ketemu, di mana ini. Sampai hampir 2 jam tuh saya menjelajah ke dunia luas itu. Klik ini, oh bukan. Lagi searching lagi, Maktabah Syamilah, oh nggak ada. Mana lagi saya, wah itu sampai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sampai akhirnya ketemu satu kitab. Wah ini. Terus saya baca. Wah ini yang saya butuhkan selama ini. Saya download teks. Saya simpen. Udah saya baca itu. Begitu saya download kitabnya, saya baca. Oh ya oke, saya download, saya simpen. Saya kasih kode di filenya itu. Tapi nggak cuma satu, saya harus second opinion, third opinion. Saya butuh pendapat kedua, saya butuh pendapat ketiga, saya butuh pendapat keempat. Supaya di sininya itu nanti kalau ceramah seminar menurut, kaya. Ayo saya buka lagi, so ketemu lagi 2. Akhirnya buka lagi, nggak ketemu. Besoknya saya masih penasaran, masa cuma 2? Dunia ini hanya 2 orang yang nulis bab ini. Terus akhirnya ketemu 4. Begitu 4 saya baca, ada satu yang harus saya dalemin. Aqwal al-fuqaha fi hadhil masalah, bla 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 bla. Itu singkat. Nah, kata-kata singkat yang dari sini saya gunakan untuk mencari kitab lain dalam kitab fikih. Dari sini saya lacak lagi. Wah, akhirnya oh ini toh, oh ini toh, oh ini toh, kelas. Saya udah pakar di bidang itu. Jadi kalau ada masalah, langsung saya begitu ditanya orang, itu saya langsung cari. Seminar, ada orang tanya, kayaknya saya belum begitu menguasai, dalam hati saya pulang mau saya cari nih jawabannya, apa ini, harus ketemu nih. Sekarang internet mudah. Ya, jadi baca. Dan membaca itu nggak kenal usia. Usia anak dini sampai orang tua, kakek-kakek, sepanjang masih hidup aja, masih berfungsi saja otaknya, itu membaca nggak kenal usia. Baca. Mafhum jami'an? Ya, perbanyak membaca, perkaya bacaanmu, karena bacaanmu adalah tabunganmu. Bacaanmu adalah investasimu. Sebanyak apa yang kamu baca hari ini, sebanyak itu bekalmu memimpin di masa depan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.